Bu ya, kita membahas tentang mencari masalah apa yang ada di dalam keluarga Ibu. Terus hari kedua kita mengkaji tentang apa masalah, apa penilaian masalahnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa itu hipertensi. Kenapa saya mengangkat dengan hipertensi? Karena kan yang telah kita kaji kemarin banyak faktor resiko yang sudah terjadi di keluarga Ibu. Waktunya kurang lebih 30 menit. Nanti setelah itu kita akan melanjutkan untuk praktek bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Bagaimana Ibu? Ya, silahkan. Oke. Sebelumnya ini saya mempunyai penjelasannya. Ibu sebelumnya udah tahu belum sih hipertensi itu apa? Belum. Jadi jadi hipertensi itu merupakan tekanan darah tinggi yang lebih dari 140/90. Kemarin kan sudah kita cek tekanan darah Ibu normal ya Bu ya, 100 berapa Bu? 120/80. Nah, terus kemarin juga udah kita cek bapaknya, itu kan tekanan darahnya 130/90. Walaupun itu belum lebih dari 140/90, tapi kan itu kan mendekati ya Bu ya, 140/130. Nah, terus faktor sebenarnya apa sih penyebab hipertensi? Nah, penyebab hipertensi itu yang pertama, Ibu udah tahu belum penyebab dari hipertensi itu apa aja? Sebutin aja. Ini apa? Merokok, makan gorengan, Terus capek-capek. ya bisa juga. Nah, jadi kalau menurut teori itu tuh penyebab dari hipertensi itu ada 10 Bu. Yang pertama itu gender itu antara laki-laki sama perempuan. Nah, kalau menurut penelitian itu laki-laki sama perempuan itu lebih banyak laki-laki Bu penyebab hipertensinya, yang bisa terjadi hipertensi. Kenapa? Karena laki-laki itu tuh biasanya merokok, habis itu suka makan goreng-gorengan, habis itu tidurnya sering begadang, habis itu juga dia kurang istirahat. Habis itu setelah itu yang kedua itu ada obesitas itu berat badan itu lebih dari normal. Kalau dalam keluarga Ibu ada nggak menurut Ibu yang obesitas? Ada bapaknya. Ya. Nah, nanti setelah ini ntar kita cek ya Bu ya, apakah keluarga Ibu ada yang obesitas atau tidak, itu dengan menggunakan ada rumusnya. Nanti setelah ini kita ajarkan. Habis itu yang ketiga itu kurang gerak. Gimana Bu, apakah Ibu di dalam keluarga Ibu, waktu itu kan kemarin udah kita kaji, dalam keluarga Ibu itu ada nggak waktu untuk olahraga? Nggak ada. Sebab gimana ya, sibuk dengan urusan sehari-hari itu tadi nggak sempat olahraga. Karena sama aja dengan pekerjaan rumah, itu sama aja dengan olahraga. Jadi menurut Ibu begitu. Ya. Nah, selanjutnya yang keempat itu faktor umur. Nah, biasanya hipertensi itu terjadi pada umur di atas 45. Nah, umur Ibu berapa? 48. Kalau bapaknya 50. jadi udah di atas itu. Nah, itu sangat berisiko terjadi hipertensi, apalagi dengan tadi kurang olahraga. Habis itu yang kedua faktor genetik. Faktor genetik itu dalam keluarga Ibu itu ada enggak yang terjadi hipertensi dalam keluarga Ibu? Apa maksudnya hipertensi itu? Hipertensi tekanan darah yang lebih dari normal, itu keluarganya ada nggak yang terjadi? Nggak ada. Nenek kakeknya itu ada nggak yang terjadi? Nggak ada. Kalau kayak jantung, kolesterol, stroke gitu? Ya, ada kolesterol itu. Ya, kolesterol itu langsung ke jantung nggak ada. Oke. Nah, jadi kolesterol itu bisa jadi penyebabnya juga karena hipertensi juga. Karena kalau jantung itu juga pasti awal mulanya bibitnya itu ada hipertensinya gitu. Habis itu yang selanjutnya itu ada stres. Nah, adakah stres yang dirasakan pada keluarga Ibu sekarang? Ada, nggak punya duit. Lalu setelah itu selanjutnya itu karena makan makanan yang banyak mengandung garam. Nah, biasanya Ibu kan suka masak kan? Nah, itu Ibu suka makan makanan yang asin, yang gurih, apa yang sedang, apa kayak mana? Ya, sedang-sedang saja lah. Yang sedang-sedang saja. Ya. Nah, habis itu alkohol, apakah di keluarga Ibu ada minum-minuman beralkohol? Nggak ada.
nggak ada. Terus selanjutnya ada merokok, keluarga ibu ada ya yang merokok bapak. Iya ada bapaknya. Terus kafein itu bisa didapatkan dari kopi bu. Apakah keluarga ibu sering ngopi? Kemarin kan udah dikaji katanya setiap pagi ya bu ya ngopi. Habis itu apa lagi bu? Itu kan kopi susu bukan kopi. Kan ada kafeinnya juga. Nah setelah itu ada gorengan juga ya bu ya. Nah dari 10 penyebab tadi ibu masuk yang mana? Gender, obesitas ada bapaknya, terus kurang gerak ya, umur ya, genetik enggak ya bu ya, faktor stres tadi ada, nggak punya duit tadi. terus faktor garam karena suka makanan asin, ikan asin atau apa ya suka itu ya. Habis itu alkohol nggak ada. enggak. Kalau rokok ada. Habis itu karena kafein kopi tadi ada ya bu ya. Jadi dari 10 ini keluarga ibu tuh penyebabnya tuh ada 7 dari 10 untuk mengarah ke hipertensi tersebut. Walaupun waktu diperiksa kan tidak ada tanda gejala hipertensinya ya bu ya. Tapi kan 7 dari 10 gitu ada pengarah ke hipertensi. Habis itu ibu udah tahu belum sih tanda gejala dari hipertensi itu apa? Belum. Nah jadi tanda gejalanya itu yang pertama ada sakit kepala, pusing. Nah sakit kepala itu biasanya berat pada kepala sampai ke tengkuk bu. Nah habis itu rasa sakit di dada. Nah rasa sakit di dadanya itu biasanya biasanya sakit di dada biasanya sebelah kiri. Nah, habis itu ada gelisah. Habis itu karena penglihatannya kabur, mudah lelah, jantung berdebar-debar. Nah biasanya orang-orang tuh salah mengartikan bu, penglihatan kabur, mudah lelah dianggapnya kurang darah. Padahal darah tinggi sama darah rendah itu tuh tanda gejala tuh hampir sama ibu. Jadi kalau kita nggak dicek itu kita nggak tahu itu tuh tanda gejalanya itu tuh kurang darah atau darah tinggi seperti itu. Jadi biasanya orang-orang kelihatannya kabur, udah lelah, oh saya ini apa kurang darah gitu, langsung dia makan sate gitu. Kita kan belum dicek ternyata pas dicek dia banyak darah tinggi kayak gitu, malah nambah itu kan. Kalau daging kan mengandung kolesterol ya bu ya, akan mempengaruhi si hipertensi tersebut jadi lebih tinggi. Nah seperti itu ibu. Bagaimana ibu? Apakah sudah paham mengenai apa itu hipertensi? Ya paham. Oke, coba ibu sebutkan kembali tanda gejala hipertensi tadi yang sudah saya sebutkan apa saja? Pusing sampai ke tengkuk, dadanya sesak sebelah kiri. Ya. Setelah itu mudah lelah. Ya bagus ya ibu bisa menyebutkannya. Habis itu penyebabnya tadi apa aja yang ada di keluarga ibu aja, apa penyebab yang bisa mengarah ke hipertensi tersebut? Merokok Ya, minum kopi, gorengan, asin. ada lagi? Apa lagi ya? Kurang olahraga. Ya bagus ya bu ya, ibu sudah menyebutkan. Jadi ibu sudah paham bahwa di keluarga ibu itu walaupun tidak ada yang hipertensi, tapi kegiatannya itu mengarah untuk ke sana. Kan kita kan juga nggak mau ya bu ya ada yang sakit atau apa, kan mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Nah apakah ada yang ditanyakan ibu? Oke ibu, selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang kegiatan yaitu rendam kaki untuk menurunkan tekanan darah, untuk merelaksasikan supaya tenang. Kan kemarin waktu pengkajian itu kan ibu mengatakan bahwa bapaknya sering pusing sampai tengkuk kayak gitu. Nah bisa ibu juga mengatakan sering sakit sendi juga ya bu ya, nyeri di lutut. Nah ini merupakan, jadi nyeri itu merupakan perasaan yang tidak nyaman. Jadi kegiatan ini digunakan untuk supaya rileks, supaya nyaman seperti itu. Jadi bahan-bahannya di sini ada, kita hanya menggunakan 2 bahan aja bu. Jadi kita menggunakan garam, habis itu sama serai. Sangat mudah sekali ya bu ya mendapatkannya dalam rumah. Jadi terapi air hangat itu merupakan, ini bu saya ada
Jadi terapi air hangat itu merupakan merendam kaki dalam air hangat. Itu air hangatnya itu suam-suam kuku gitulah ya bahasanya. Terus iya, habis itu lamanya itu selama 10 menit. Nah, terus tujuannya rendam kaki itu guna untuk menurunkan tingkat stres, terus untuk memberikan efek rileks, habis itu memperbaiki sirkulasi darah, lalu mengurangi ketegangan otot. Peralatannya itu yang sudah saya sebutkan tadi, ada baskom, habis itu ada handuk kering, habis itu air hangat, garam, dan serai. Lalu setelah itu caranya ya, eh, air hangatnya itu dites dengan tangan aja, suam-suam kuku gitu, habis itu masukin garam sama serainya itu secukupnya, lalu rendam kaki satu persatu dulu, satu, habis itu udah satu lagi, putar, habis itu kedua-duanya 10 menit. Udah, kalau udah langsung dielap, habis itu udah relax gitu. Nah, ini bisa dilakukan apabila nanti kalau bapaknya sakit atau bapaknya merasakan nyeri, nah ini bisa untuk alternatif untuk merilekskan. Biasanya kalau bapaknya merasa nyeri, apa yang dilakukan? Minum Paramek, Minum Paramek, habis itu kerokan, dipijetin gitu. apakah kegiatan tersebut bisa bapaknya bisa sembuh? Ya biasanya kayak gitu, Istirahat gitu ya, Bu, ya? istirahat yang cukup gitu. Nah, ini saya memberikan satu lagi intervensi atau kegiatan yang mudah dilakukan untuk menambah tadi kegiatan tadi. Selagi kegiatan yang sudah ibu lakukan itu baik, bermanfaat, itu bisa dilakukan, lalu ditambah lagi bisa dengan ini gitu. Boleh kita praktekkan, Bu? Tunggu sampai 10 menit. Nah, tunggu sampai 10 menit. Nah, 10 menit itu ibu bisa digunakan dengan bisa baca-baca koran atau ibu bisa sambil nonton TV, pokoknya pas relax. Nah, ibu melakukannya ini suasananya harus tenang, jangan yang tegang, habis itu buat lingkungannya itu yang nyaman gitu, yang pokoknya yang menenangkan saat ibu waktu luang. Seperti itu ibu bisa memanfaatkan ini untuk merelaksasikan. Habis itu bisa juga ini bisa dilakukan pokoknya waktu kapan ibu waktu luang aja. Oh iya. Nah, tunggu sampai 10 menit ya, Bu, ya. Udah 10 menit ya, Bu, ya. Oke, kita bilas dulu. Nah, lalu kakinya dielap. Habis itu habis dilap, jangan lupa sela-sela jarinya juga itu dilap sampai kering. Bu, kalau udah sampai kering udah kan, Bu? Iya. Nah, bagaimana, Bu, setelah kita melakukan kegiatan tadi, perasaan Ibu? Ya nyaman, enak. Setelah dilakukan kegiatan tadi, perasaan Ibu bagaimana setelah waktu direndam? Ya kayak enak lah, pokoknya santai gitu loh, rasanya tuh enak lah, kaki-kaki tuh kayak apa tuh namanya, meringankan, kayak capek-capek kayak gitu tuh hilang gitu, di telapak kaki tuh rasanya nyut-nyut gitu, kayak nyedot gitu rasanya. Nah, kegiatan itu juga mudah ya, Bu, ya, dilakukan. Bisa Ibu ulangin lagi tadi apa aja bahannya, terus kayak mana kegiatannya, coba Ibu ulangin. Ya, bahannya dari serai, air hangat, sama garam. Nah, itu berapa lama, Bu? 10 menit. Nah, benar sekali ya, Bu, ya, sudah bisa dan sangat mudah. Nah, nanti ini bisa dilakukan pada keluarga Ibu, pada anak Ibu, atau pada cucu Ibu juga bisa dilakukan karena ini sangat mudah, juga sangat relax
waktu saat capek-capek, saat nyeri lutut, atau bapaknya juga habis pulang kerja terus capek gitu, terus habisnya kan keroan, habis itu minum air hangat, istirahat, itu bisa diselingi juga dengan ini. Setelah itu tadi kan kita sudah membahas juga perilaku keluarga ibu yang mulai dari makanan, kegiatan itu kan beresiko jadi hipertensi. Nah, lalu setelah ibu tahu hal itu semua, hal apa yang akan ibu lakukan? Ya, sedini mungkin ya akan kami kurangi sebisa mungkin. Coba gimana ya, itu cuma kebiasaan kita sehari-hari sih kayak gitu. Kalau bisa ya sedini mungkin lah, pokoknya secepatnya lah kami perbaiki dengan pola makan kita, dengan kegiatan kita gitu. Ya, menurut ibu hal tersebut mudah nggak untuk dirubah? Ya dibilang mudah ya mudah, dibilang sulit ya sulit. Karena kan udah kebiasaan sih kayak gitu tuh. Jadi semua itu perlu waktu ya Bu ya, Iya. untuk berubah lebih baik lagi. Nah, perlu diperhatikan bahwa kita tahu semua itu kegiatannya, terus kita udah tahu intervensinya juga. Nah, apabila pertolongan, namanya kita di rumah kan ada pertolongan pertama. Nah, ini salah satunya ya Bu ya. Apa enggak kebiasaan yang dulu Ibu udah lakuin, seperti istirahat cukup, habis itu makan yang anget-anget, teh anget, seperti itu. Nah, kalau hal tersebut tidak juga membuahkan hasil atau tetap nyeri apa enggak, Ya kita pergi ke dokter atau bidan terdekat. jadi ibu termasuk keluarga yang memanfaatkan pelayanan kesehatan ya Bu ya. Iya. Oke, cukup sekian ya Bu ya, kita berbincang-bincang pada hari ini. Terima kasih Bu atas waktunya. Lalu besok kita akan ketemu lagi untuk mengevaluasi kegiatan kita dari awal sampai saat ini, apa yang kurang, terus nanti yang eh, bagus ya dilakukan gitu, yang tidak ya kami mohon maaf gitu. Adakah yang ingin ditanyakan lagi Bu? Oke, kita akhiri dulu ya pertemuan kita hari ini. Besok kita akan ketemu lagi untuk mengevaluasi kegiatan dari pertama sampai saat ini. Oke, terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Saya permisi dulu. Assalamualaikum.